Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Endriani dari kelas 11-3 nomor absen 19 akan menjelaskan materi mengenai VOC sampai ke politik etis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu VOC. Resmi didirikan pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda, yang dikelola oleh 17 pusat yang bernama Herenzeveteam atau yang disebut dengan Dewan 17. VOC, Verenigde of Indisch Compagnie, yaitu perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik Belanda. Yang melatar belakangi berdirinya VOC yaitu persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda dan Inggris. Adapun tujuan didirikannya VOC yaitu yang pertama, menghindari perdagangan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda dan Inggris. Yang kedua, memperkuat posisi pedagang rempah di Nusantara. Yang ketiga, yaitu menguasai perdagangan rempah. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintah Belanda dengan mendapatkan hak keistimewaan yang disebut dengan hak oktroy. Adapun isi hak oktroy tersebut, yang pertama, membentuk angkatan perang. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang ketiga, yaitu mencetak mata uang dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keempat, yaitu mengikat pegawai sendiri. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah menyebabkan Herenzeveteam kewalahan, sehingga Herenzeveteam menunjuk Peter Bos sebagai gubernur pertama VOC yang bertugas menata kelembagaan VOC dan telah melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu membangun pos perdagangan Belanda, mengadakan perjanjian, dan mempengaruhi penguasa di Maluku. Terus selanjutnya membeli tanah Jakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Batavia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama benteng yang berisi rumah, kantor, gedung, gereja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemukiman. VOC juga memanfaatkan konflik pribumi untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang lebih luas lagi. Cara VOC menjalankan kekuasaan yaitu dengan melakukan kontingentan, yaitu wajib membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan leviranti, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak baru berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC tersebut. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan Freezer-Stelsel, yaitu kewajiban rakyat pribumi menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Kebijakan VOC yang diterapkan oleh VOC yaitu yang pertama, mewajibkan rakyat Indonesia membayar pajak berupa hasil bumi, menebang pohon rempah milik penduduk agar produk rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, melakukan pelayaran hongi, yaitu pelayaran untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual ke pedagang yang lain. Runtuhnya VOC disebabkan yang pertama, korupsi. Yang kedua, produksi menurun. Yang ketiga, kehabisan dana untuk perang. Yang keempat, perubahan politik di Belanda. Yang kelima, kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja dibandingkan dengan pemilik saham. Yang keenam, terlilit banyak utang atau disebut dengan vergaan onder corruption, yaitu yang artinya tenggelam karena VOC atau karena hutang. Akhirnya, saham dan daerah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember. Republik Batav. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda dengan menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Dengan itu, Prancis membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Republik Batav.
yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Louis Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik ini memengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan atau kekuasaan Republik Batak. Raja William V mengeluarkan perintah melalui surat Kew yang berisi kepada Belanda, yaitu perintah Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Pihak Inggris pun saat mendengar itu langsung bertindak cepat mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, pemimpin tersebut bernama Herman William Daniels. Itu seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daniels berlangsung pada tahun 1808 sampai 1811 dengan tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Yang kedua, menghapus feodalisme. Yang ketiga, menjadi masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Kebijakan pertahanan dan keamanan Herman William Daniels yaitu memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi. Yang kedua, membentuk Legiun Mangkunegara. Yang ketiga, membangun benteng pertahanan baru. Yang keempat, membangun jalan anyar sampai Panarukan. Yang kelima, dengan kebijakan yang awalnya demokratis, yang revolusioner, sekarang menjadi diktator. Masa pemerintahan Daniels hanya berlangsung selama 3 tahun saja. Dalam menjalankan pemerintahannya, Herman William Daniels sering memaksakan kehendak dan tidak segan untuk memberikan hukuman berat kepada kaum pribumi. Kekuasaan Daniels berakhir karena sikap tidak sopan kepada raja-raja setempat. Yang kedua, tenaga Herman William Daniels lebih dibutuhkan di Eropa. Yang ketiga, menjual tanah kepada partikular yaitu atau pihak swasta. Dari sana akhirnya Daniels dipecat. Setelah Daniels dipecat, kemudian Louis Napoleon menunjuk Jensen untuk menggantikan posisi Daniels. Jensen ditugaskan di Indonesia atau di Nusantara untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daniels. Namun, semua itu tidak sesuai dengan harapan Republik Batak. Akhirnya, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris pada tanggal 18 September 1811 dan berakhirnya dengan dipaksa untuk mendatangani perjanjian Tuntang yang berisi yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dapat diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, kekuasaan Inggris di Nusantara. Jatuhnya Belanda ke Inggris dengan ditandai perjanjian Tuntang. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris dengan mengangkat penguasa Inggris yaitu bernama Raffles dan pusat kekuasaan yang terletak di Batavia. Raffles mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dihapuskan, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, tanah adalah milik pemerintah. Pemerintahan Raffles berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816 dengan kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama, membagi Jawa ke dalam 18 keresidenan. Yang kedua, penguasa pribumi atau raja dijadikan pegawai pemerintah. Yang ketiga, menghapuskan penyerahan pajak tinggi. Yang keempat, menghapus perbudakan. Yang kelima, memonopoli garam. Yang keenam, memberlakukan sistem sewa tanah atau disebut dengan lender. Yang ketujuh, menghapus kerja rodi. Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju dan ia juga menginginkan tanah jajahannya meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pada saat itu, Raffles mendapatkan satu desa sebagai unit administrasi agar desa berkembang. Jika prinsip Raffles, jika desa berkembang, hasil produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat akan bertambah baik sehingga
hasil penarikan pajak tanah membesar. Namun, semua itu tidak sesuai dengan harapan. Ada kendala-kendala tertentu, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan. Yang kedua, peran bupati lebih kuat. Yang ketiga, sulit lepas dari budaya penjajah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Raffles kurang berhasil dalam mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama Raffles memimpin pemerintahan Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti, sementara rakyat Indonesia masih tetap menderita. Namun pada saat itu adapun hal positif yang ditinggalkan oleh Raffles yaitu menciptakan buku sejarah yang berjudul dengan The History of Java. Yang kedua yaitu berdirinya Kebun Raya Bogor oleh Raffles. Yang ketiga ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi atau disebut juga di Nusantara atau di Indonesia disebut dengan bunga bangkai. Selanjutnya, sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Van den Bosch mengusulkan kepada Raja Belanda untuk memperbaiki perekonomian yaitu dengan cara tanam paksa. Van den Bosch juga berpendapat bahwa tanah jajahan harus dieksploitasi semaksimal mungkin dengan memanfaatkan kaum pribumi untuk bekerja rodi. Akhirnya usulan itu disetujui oleh Raja Belanda. Sistem tanam paksa berdiri pada tahun 1830 sampai 1870. Tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman yang didapatkan diekspor di seluruh dunia, yang seperti kopi, gula, tebu, dan nila. Yang melatar belakangi berdirinya sistem tanam paksa yaitu uang kas Belanda kosong, selanjutnya hutang menumpuk. Ketentuan kultur stelsel atau tanam paksa yaitu petani harus menyediakan kurang dari 1/5 luas tanah. Yang kedua, tanah bebas dari pajak. Yang ketiga, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang keempat, penduduk bukan petani wajib bekerja di pabrik perkebunan milik pemerintah. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kultur voorschenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran yang diberikan kepada Belanda, semakin besar pula kultur voorschenten yang didapatkannya. Oleh karena itu, demi mendapat kultur voorschenten yang lebih banyak, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam tanaman sebanyak-banyaknya. Dengan adanya kultur voorschenten, terdapat banyak penyelewengan atau pelanggaran tanam paksa atau kultur tersebut, di antaranya luas tanah. Yang ketentuan awalnya menyediakan kurang dari 1/5 luas tanah, namun dalam pelaksanaannya lebih dari setengah luas tanah digunakan untuk tanaman tanam paksa. Sistem tanam paksa sudah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu Belanda telah mendapatkan kekayaan yang berlimpah mulai dari tahun 1831 sampai 1877 mencapai 832 juta gulden. Karenanya utang VOC dapat dilunasi dan benteng bisa dibangun kembali. Dengan kata lain, Belanda telah mendapat keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang sudah memperbaiki perekonomian Belanda. Namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda, di antaranya kelompok liberal. Pada tahun 1860 terbitlah 2 buku yang semakin mendorong pro dan kontra tanam paksa. Yang pertama, Zwicker Contraction, itu yang diciptakan oleh Franzen van de Putte. Yang kedua, Max Havelaar, yaitu yang diciptakan oleh Eduardus Dekker, yaitu ada dikenal dengan disebutan dengan Multatuli. Kedua buku itu mendapat kritik keras terhadap tanam paksa. Secara berangsur sistem tanam paksa mulai dihapus dan diganti dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta atau partikular. Terus berakhirnya sistem tanam paksa yang pertama munculnya UU Agraria dan UU Gula. UU Agraria yaitu mengatur tentang hak-hak tanah. UU Gula yaitu
UU yang mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani. Selanjutnya, politik pintu terbuka. Pelaksanaan politik pintu terbuka sekitar tahun 1870 sampai 1900. Politik pintu terbuka adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan ruang kepada swasta untuk terjun ke dunia ekonomi. Latar belakang politik pintu terbuka adalah yaitu penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Yang selanjutnya, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Kebijakan politik pintu terbuka yaitu ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, ditandai dengan keluarnya UU Agraria dan UU Gula. Pemerintahan Belanda berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas perekonomian. 1870 tanam paksa dihapuskan. Dampak politik pintu terbuka yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif politik pintu terbuka yaitu swasta memegang kendali ekonomi, alih teknologi, banyak berdirinya pabrik, terciptanya lapangan kerja. Dampak negatif dari politik pintu terbuka yaitu penduduk hidup dalam hidup kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan, terus menurunnya usaha kerajinan, terus masih diterapkannya sistem atau kerja rodi. Terus berakhirnya politik pintu terbuka yaitu mendapat protes dari kaum liberal, dari seorang tokoh Van de Venter, yaitu dengan utang kehormatan. Selanjutnya, politik etis. Berlangsung dari tahun 1901 sampai 1942. Politik etis disebut juga dengan politik balas budi, yang berlatar belakangi berdirinya politik etis yaitu kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Ada 3 prinsip politik etis yaitu irigasi, pertanian lebih maju. Yang kedua, imigrasi, pemerataan penduduk. Yang ketiga, edukasi, pendidikan kaum pribumi. Dengan adanya edukasi, rakyat bisa menikmati pendidikan dan lahirlah yang pertama, kaum elit. Contohnya Soekarno dan Hatta. Yang kedua, organisasi pergerakan nasional. Cukup sekian video penjelasan materi dari saya mengenai VOC sampai ke politik etis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.